Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang amalan-amalan yang sudah terputus, Pak Ustadz. Nah, saya mau menanyakan tentang infak atau sodako atau wakaf mengenai Al-Quran untuk kedua orang tua. Apa itu masih bisa tersampaikan? Nah, terus yang kedua tentang ba'dal haji untuk kedua orang tua atau soalnya kemarin kita di grup ada suami istri yang mau haji, ternyata istrinya udah pulang duluan, maksudnya meninggal. Nah, terus si suami ini ngobrol di grup, apa bisakah istri saya dibadalkan gitu Pak Ustadz. Nah itu yang mau ditanyakan Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kalau kita berpegang pada prinsip Al-Quran An-Najm 39, masing-masing orang hanya akan bisa memperoleh pahala dari apa yang dia perbuat. Jadi nggak ada badal haji. Sekarang saya bersedekah untuk almarhum. Yang berniat bersedekah siapa? Kita. Uang kita. Yang berbuat kita. Yang dapat pahala ya kita. Jadi apa yang bermanfaat untuk almarhum? Sebenarnya ini kuncinya. Kalau kita ingin berbuat sesuatu untuk almarhum yang sudah meninggal, kuncinya itu diterimanya doa kita. Jadi kita yang berusaha untuk soleh, bersedekah, pergi umroh, haji, banyak lagi berbuat amal supaya kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita soleh, doa kita dikabul tidak oleh Allah? Pasti dikabul, itu janji Allah. Nah doa kita itu kemudian pada waktu haji misalnya kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa almarhum, almarhumah, ayah ibu saya, masukkan mereka berdua ke dalam surga. Lalu Allah kira-kira menjawab begini, karena kamu soleh sesuai dengan janji saya kabulkan. Selesai. Orang tua kita itu sedang nunggu itu. Jadi kita yang harus banyak berbuat supaya kita soleh. Al-Baqarah 186 itu janji Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa padaku. Siapa yang bakal dikabulkan? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Ibad. Ibad ini istilah orang-orang nusaroleh. Jadi kita yang berusaha soleh. Maka saya ketika membimbing jemaah umroh atau haji, kalau haji sudah jarang sekarang. Karena kalau membimbing memang harus fisik udah sangat siap gitu ya. Saya sering mengatakan pada para jemaah yang ikut bersama saya, nih daripada bacaan doa eta di buku manasik nu teu apal-apal ngarti ge henteu, tutup itu buku manasik, ikuti arahan saya. Nah, di antaranya dalam tawaf itu saya arahkan, nih putaran ketiga misalnya gitu ya, khususkan doa kedua orang tua. Satu putaran saja. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbi. Ya Allah, ampunilah dosa. Wah, bahagianya orang tua kita. Andai kata kita waktu itu soleh, diterima, selesai orang tua kita masuk surga. Ada seorang, kata Rasulullah SAW, sedang disiksa di alam kubur. Itu hadisnya begitu. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksanya. Atoh pan kabayang atohna kawas kumaha. Lalu dia bertanya kepada malaikat, kenapa tiba-tiba saya berhenti disiksa? Kata malaikat, kamu sekarang gak jadi masuk neraka. Kamu sekarang ahli surga. Dia bertanya lagi pada malaikat, kenapa tiba-tiba saya jadi ahli surga? Sebelumnya saya sudah ditetapkan ahli neraka, bahkan sudah disiksa. Jawab malaikat, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa kamu.
Makanya kamu sekarang ahli surga. Dia masih penasaran, bertanya lagi, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Itu yang ditunggu teh. Lain dihajikan, diieukeun, disodakohkeun, kita yang harus soleh. Kita yang haji, kita yang umroh, kita yang sodakoh, kita yang berbuat baik supaya soleh. Orang tua kita cuma nunggu satu doa singkat aja. Ya Allah, masukkan orang tua saya ke dalam surga. Mangga, cek Allah, selesai. Nah itu jadi kuncinya sebenarnya itu.